Oke. Sekarang kembali ke tadi, Mas. Kan ternyata kemandirian energi itu tidak bisa satu resep kalau di Indonesia ya. Karena Indonesia itu harus imbang antara yang fosil dengan energi baru terbarukan lah ya, gitu ya. Itu sebenarnya gimana itu nanti pada skema atau arsitekturnya seperti apa mestinya? Saya kira, Mas, ada 50-50 atau pada tahun berapa itu akan ideal itu nanti? Iya, kalau kita mengikuti KEN ya, ada PP Kebijakan Energi Nasional. Iya. Tapi itu meleset terus, Mas. Meleset terus. Jadi kalau menurut PP KEN mestinya tahun 2025 kita ini bauran energi hijaunya itu sudah 23%. Sekarang baru? Sekarang baru 15%. 15% ya, 15%. Tahun 2050 mestinya 31%. 2050? Baurannya 31%. Yaitu kalau dengan bisnis as usual seperti biasa, itu juga berat. Apalagi kita kena interupsi Trump. Itu punya dampak loh, Mas, secara geopolitik. Trump ini kan pro fossil fuels. Jargon kampanye dia kan drill baby, bor terus sayang, bor terus sayang. Dan itu kan mempengaruhi pasar energi hijau. Dulu energi hijau itu di zaman presiden sebelumnya, Joe Biden itu kan diinsentif ya, dikasih karpet merah. Sekarang dihabisi. Nggak ada lagi insentif energi hijau. Omon-omon aja itu. Tapi negara-negara barat tuh memaksa kita untuk segera melakukan diversifikasi energi. Batu bara dilarang, jangan pakai fosil kelamaan. Kan agak kontradiktif gitu. Iya, ya kan mereka kan sudah mengotori lebih dulu, Mas. Jadi negara-negara korbannya kita yang masih baru mau tumbuh sudah dilarang. Padahal mereka sudah tumbuh menjadi kaya, menjadi negara maju. Karena setelah mengeksploitasi energi fosil habis-habisan. Sudah ngabisin hutan juga mereka. Rugi dong kita kalau kayak gini. Ya kalau pakai teori dependensi teori ketergantungan, ya selamanya negara maju itu tidak ingin ada negara berkembang yang maju. Jadikan pasar doang ya. Jadikan market. Dengan berbagai jebakan kan, ada jebakan utang macam-macam itulah. Betul. Itu kalau teori, dan itu memang terjadi ya. Terjadi. Dan itu di sektor energi sudah terbukti. Saya kira. Surat Menteri Keuangan itu, yang dari Bank Dunia itu. Iya. Saya kira itu bagian bukti. Dari intervensi lah ya. Intervensi betul. Ada ketergantungan kita terhadap negara lain, atau mungkin pendekatannya hanya murni market ya. Iya. Secara ekonomi ngapain kalian bikin kilang yang mahal sekali, 200 billion. 300 triliun, Anda beli aja. Ternyata beli kan kita boncos juga devisa kita. Tiap tahun 450 triliun. Kalau total semua dengan migas itu, saya hitung itu 36 billion. Karena memang ketergantungan itu diciptakan ya? Ya kalau kita, Mas Pung, dulu HI tahu teori Andre Gunther Frank, ya kan? Teori dependensi teori ya, ketergantungan. Itu ada ketimpangan struktural yang memang diciptakan, Mas. Nah, kalau kita baca bukunya ekonom yang bekas yang di Stiglitz, Joseph Stiglitz. Bukan, yang satunya lagi yang Economic Hitman. Oh itu. Itu kan kesaksian pelaku ya, bahwa dia itu menjebak sebuah negara dengan cara utang itu. Termasuk nanti itu di Amerika Latin ya. Nah itu ternyata memang sampai hari ini terjadi. Dan itu sebenarnya pelakunya tidak hanya Barat ya. Artinya negara lain yang punya kapital gede, negara yang mau jadi imperium baru melakukan, Mas. Dulu kan satu-satunya kan the only actor, the only one kan Amerika. Sekarang Cina rule the world. Bush, ya kan? Iya. Saya kira kalau kita jadi negara maju juga akan melakukan hal yang sama, Mas. Dan itu teori realis lah itu. Iya, realis banget memang. Mungkin Asia baru sekarang ya, mungkin ya, beberapa. Tapi kalau kayak di Afrika kayaknya udah cukup lama ya dilakukan eksploitasi kayak gitu ya. Iya, makanya ada teori soal resource curse ya, kutukan sumber daya alam. Itu studi kasusnya itu banyak di Afrika. Ya, sampai hari ini masih begitu. Ya, SDM-nya rendah, dibiarkan bodoh, nggak bisa mengelola dikasih sumber senjata daya untuk perang sendiri. Untuk perang konflik. Sudah. Dan elitnya yang menguasai itu elit itu aja. Hanya orang segelintir orang. Bahkan kalau untuk diadu domba, antar suku. Betul. Dan itu yang paling mudah dieksploiter itu kan memang sektor ekstraktif, Mas. Kenapa sektor ekstraktif itu rentan menjadi kutukan? Karena memang sifatnya itu ekstraktif.
ya kan ini modal besar. Ya. Kalau di industri namanya enclave industri, industri kantong. Melibatkan sedikit pihak, misalnya host country elit penguasa, deal dengan komprador, dengan pemilik modal, selesai. Kemudian mereka pakai kekuatan kekerasan, militer, koersif aparatus untuk menekan masyarakat, termasuk host society yang di situ ada sumber daya alam agar tidak berontak, ditekan dengan kekuatan bersenjata, sehingga kemudian menjadi kutukan. Di situ sebenarnya bukan kutukan minyaknya ansih, bukan mineralnya ansih, tapi tata kelola yang membuat sumber daya alam itu menjadi kutukan. Ya itu. Harusnya kan remedinya apa? Ya kita harus mandiri dalam pengertian kapasitas SDM, kita bisa kelola sendiri. Ya, teknologi bisa kita kuasai sendiri. Selagi kita bergantung ya teknologi dari negara lain. Misalnya kita punya minyak ini. Oh minyak Anda itu hanya ini sand oil ini CO2-nya tinggi nih. Kita nggak punya teknologi Mas, terpaksa kita pakai teknologi mereka. Ya mereka tentu saja punya prasyarat kan. Ya kalau you mau kita bantu ya, ayo kita konsesinya harus jelas. Gitu semua ya. Gitu semua. Jualan semua ini. Jadi kalau kita misalnya Mas punya kekayaan sumber daya alam, tapi kita tidak menguasai teknologi, itu rentan jadi kutukan. Nah teknologi ini kan terkait dengan input ya SDM kita, ya pola pendidikan kita, kita termasuk elitnya Mas. Termasuk elitnya, elit ini kan juga refleksi kan ya, elit ini kan refleksi dari keadaan secara umum masyarakat. Kalau masyarakat begini, elitnya begitu kan ya, karena yang dipilih oleh masyarakat kan dari antara mereka juga, di antara mereka. Jangan-jangan mereka seneng ya kalau melihat kita elitnya banyak korupsi, karena semakin banyak korupsi, semakin mudah dikooptasi. Kalau teori pengusaha hitam itu semakin kotor, semakin senang Mas. Semakin senang kan? Semakin senang. Karena untung mereka semakin banyak. Tapi sekarang itu kan banyak madhab ya. Ya itu hanya menguntungkan sesaat, tapi tidak berkelanjutan. Makanya sekarang kan ada istilahnya kan pembangunan berkelanjutan ya, sustainable development. Itu kan pembangunan berkelanjutan itu syaratnya kan ada transparansi, ada partisipasi, ada akuntabilitas. Oke, kita cari duit, tapi bagaimana nilai keuntungan kita itu bisa kita perpanjang durasinya. Jangan kita keruk sekarang, usia 10 tahun, untung kita cuma 10 tahun. Kenapa tidak kita kelola secara baik, sehingga dalam waktu 1 abad kita ini masih untung. Dapat untung terus. Dapat untung. Jadi mereka tetap kalau kapitalis ya tetap nyari untung Mas. Tetap nyari untung intinya. Cuma ada yang nyari untung dengan cara kotor, langsung ada yang agak bola pendek, ada yang ingin bola panjang. Dan yang bola panjang ini yang bisa sinergi Mas. Makanya mereka menuntut, kita akan impor ya barang produksi dari negara Anda, tapi kita mau energinya itu R100, renewable 100 itu. Jadi tidak merusak lingkungan ya. Nah, itu mereka sekarang ada yang begitu-begitu. Asal itu konsisten, tidak hipokrit, kita setuju Mas. Masalahnya kan mereka seringkali standar ganda. Ya enggak? Iya. Mereka boleh merusak negara berkembang, nggak boleh kan itu yang repot. Kalau semuanya konsisten. Ayo negara-negara aneks 1 itu yang paling banyak mencemari lingkungan itu yang harus berdiri di depan. Iya. Kan mereka ternyata enggak juga. Tapi gini, Indonesia kan negara yang dikenal non-blok ya. Artinya tidak blok kanan, tidak blok kiri. Nah, ini secara geopolitik sebenarnya ini kelebihan atau kekurangan? Bisa dua-duanya Mas. Nah, gimana? Karena gini, kan kita bisa memainkan peran di 2 kutub sekaligus ya. Antara Cina sama Amerika lah, kira-kira gitu ya. Terutama dalam kemandirian energi tadi. Ya kayak Mas? Misalnya ini, Mas Galeb, komplotan nih sama saya. Ya Mas Pung bilang, Mas Galeb ini orangnya Mas Khalid ini. Udahlah itu dia abaikan saja. Ya kan? Sisi lain, terus kemudian ternyata Mas Galeb ini sama saya itu ternyata nggak oke juga. Akhirnya tidak diakui oleh siapapun. Jadi Mas Pung tidak mengakui Mas Galeb sebagai sekutunya. Saya juga tidak mau sebagai sekutunya. Sebenarnya saya merasa sudah dekat banget sama Mas Khalid. Sudah merasa dekat, tapi ternyata Galeb ini cuma antek-anteknya Mas Pung yang disusupkan ke saya, misalnya kan gitu. Iya. Itu dalam diplomasi hubungan internasional itu kan itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi Mas. Iya. Jenis kelamin itu kan kadang harus jelas dalam situasi ekstrim loh ya. Kadang orang yang bisa ngayun-ngayun itu ya nggak
nggak dikenal sebagai orangnya siapa. Okay. Negara kapitalis tidak mengakui kita sebagai negara kapitalis. Negara sosialis tidak mengakui kita sebagai negara sosialis. Ya, kita sifat kita, Mas. Kata Gus Dur dulu, kita bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa, Gus? Negara bukan-bukan. Makanya ada istilah posisi menentukan prestasi. Itu dia. Jadi kita bukan negara kapitalis, bukan negara sosialis. Itu negatifnya. Kalau positifnya gimana? Ya, kita bisa ngayun-ngayun, Mas. Ngayun-ngayun itu ngayun. Tergantung ini siapa nih yang cuan nih. Amerika cuan, ya sudah kita ya merapat ke Amerika. Wah, Amerika amsyong ini. Kita merapat ke Cina. Jadi ya memang dalam strategi hubungan internasional kadang kita perlu oportunistik ya. Oportunistik itu yang sesuai dengan national interest. Itu yang paling pokok itu, Mas. Nah, itu kan yang kita pelajari dari ideologinya Deng Xiaoping. Ya kan, dia bilang kan waktu menjabat itu, setelah masa kelam Mao Zedong yang menerapkan etatisme komunisme dengan ketat, diubah semua. Saya nggak peduli mau kucing hitam mau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus. Saya nggak peduli kapitalis atau sosialis, yang penting bisa menyejahterakan rakyat. Ideologi sosialis, cara hidupnya kapitalis. Jadi itu jadi kapitalisme negara kan. Iya benar. Sampai sekarang diterapkan tuh sama Jinping ya. Ada yang bilang, Mas, jangan percaya sama negara lain. Karena negara lain tetap akan lebih mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Mas Pung tahu, ada teori. Tidak ada altruisme dalam hubungan internasional. Nggak ada. Tidak ada. Maksudnya apa itu, Mas? Altruisme itu mementingkan negara lain. Pada dasarnya negara itu yang mementingkan kepentingannya sendiri. Termasuk semua presiden Amerika itu ya national interest, number one. Walaupun dia muji-muji gitu bukan berarti dia sayang sama kita itu ya. Muji-muji sebagai politisi, Mas. Untuk panggung depan ya. Gimik. Jadi, artinya selama kepentingan dia, national interest dia itu cocok dengan kita di satu sisi, itu bisa jalan gitu ya? Bisa jalan. Tapi begitu berseberangan akan bisa juga. Bisa, kan disatukan dan dipisahkan oleh kepentingan, Mas. Iya. Jadi BRICS itu juga begitu ya? Saya kira iya. Dan kita juga nggak terlalu kaku, makanya kan doktrin bebas aktif. Ya, bebas aktif itu dalam rangka ya tadi dalam bahasa kasarnya itu oportunistik oportunistik bahwa kita memang berdiri di antara negara-negara berkembang, tapi dengan negara-negara maju yang paling menguntungkan mana deh gitu aja. Gitu aja ya. Iyalah. Sederhana ya. Kalau misalnya Amerika menguntungkan ya udah kita bersahabat dengan Amerika. Kalau Cina menguntungkan ya kita bersahabat dengan Cina. Yang ada duitnya mana kan gitu ya. Yang mau invest ke kita siapa, yang mau bantu ada pabrik bukan sekedar invest hot money, tapi mau invest buka pabrik di sini, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan berarti mau bersahabat dalam jangka panjang, Mas. Ya kan? Kalau orang bikin pabrik kan berarti mau tinggal lama di sini. Sehingga mereka ya ingin berteman agak lama lah itu. Tapi kalau hot money itu ya mereka nggak mau berteman lama lah. Hit and run aja. Hit and run. Kalau energi terbarukan, EBT tadi, syaratnya apa, Mas? Biar kita keekonomian, bisa. Mas. Nah, gimana ini itu? masalah pengembangan energi hijau itu kan soal keekonomian. Maksudnya? Kan sementara ini belum bisa bersaing quote-unquote dengan fossil fuels. Mahal harganya ya? Lebih mahal. Lebih mahal karena apa? Biaya teknologi belum bisa ditanggung oleh keterbatasan jumlah penggunanya. Kecuali nanti market share-nya udah membesar, itu sudah bisa di-share. Bebannya itu menjadi murah. Kayak PLTS, itu kan dulu mahal itu. Ya sekarang sudah bisa ya secara global itu 4 sen per kWh, ya PLTS. Tapi kalau PLTA yang PLTA skala besar, PLTA skala kecil itu kan masih 7 sen per kWh. 7 sen per kWh. PLTP yang panas bumi itu masih kalau listrik ya, itu masih sekitar 10 sen per kWh. Itu. Sementara yang skalanya besar bisa menjadi baseload batu bara itu 6 sampai 7 sen per kWh, murah sekali. Dan itu skalanya baseload. Bukan kecil loh ya, skalanya baseload. Baseload itu ya menjadi tulang punggung untuk mengelektrifikasi ya kebutuhan listrik nasional. Tapi kalau biofuel bukannya kita sudah agak lebih maju, Mas? Karena kita penghasil sawit terbesar di dunia salah satunya. Iya, ada B50. Cuma kan mahal, Mas. Fame-nya kan mahal. Fame-nya mahal, Mas. Oh, Fame itu mahal. Itu. Jadi harganya masih belum
marketable ya. Kalau sudah marketable bersaing tidak perlu kompensasi, Mas. Iya betul. Namanya ada kompensasi itu kan karena ya. Ada biaya yang lebih rendah yang harus ditanggung oleh operator yang kemudian akan diganti oleh pemerintah. Itu kompensasi. Jadi ya kalau pertalite ya mungkin ya segitu. Cuma nanti kalau ada ya biodiesel sudah jalan ya. Biodiesel sudah jalan. Berapa sekarang? FAME itu sekarang harganya lagi naik ya. Oh iya benar. Sekarang B40. B40 kan. Jadi ada biaya energi hijau yang ditanggung, Mas. Itu yang disebut dengan greenflation tadi itu. Greenflation. Ya, inflasi hijau. Yang harus ditanggung oleh pemerintah. Ya itu yang nanggung siapa? Itu sampai sekarang dunia belum ketemu. Belum ketemu. Kayak Pak Jokowi di Glasgow, kita akan green energi, cuma biaya kemahalan ini energi siapa yang nanggung? Nanti kita sengkuyung bareng-bareng. Yang makanya itu dibentuk JETP. Yang pakai itu apa namanya? Emisi itu? Ya itu JETP, Mas. Ya, itu belum jelas juga itu. Ya, JETP kan kata Pak Hasim Joyo Hadikusuma kan cuma omong-omong saja itu. Mereka punya komitmen 100 billion, tapi belum ada. Pinjaman, kalaupun ada itu pinjaman komersial. Artinya lebih realistis meningkatkan produksi fosil dong daripada EBT. Jadi fosil dengan hijau ini paralel, Mas. Jadi sembari kita go green, fosil yang sudah mapan infrastrukturnya, affordabilitas keekonomiannya diperbaiki, dan kemudian ini subsidinya secara perlahan, Mas, subsidi fosil itu dicabut, dialihkan untuk pengembangan energi hijau. Jangan terus-terusan fosil itu disubsidi, ini pasti nggak bisa bersaing, Mas. Itu. Andai kata kita boleh berandai-andai, kita dulu sudah transisi energi sejak tahun 70-an, ya sebagian duit minyak ya diinvestasikan untuk membangun jaringan infrastruktur gas bumi misalnya, sehingga kita tidak menggunakan LPG, semuanya pakai city gas, city gas, ya kita akan lebih cepat, Mas, transisi energinya melalui gas bumi. Kan di antara minyak dan gas yang paling bersih kan gas bumi. Betul. Cuma masalah kita karena nggak ada infrastruktur ya dari sumur ke end user, akhirnya diekspor. Dan itu mahal biayanya ya untuk infrastruktur itu. Iya, Mas. Dan itu kan dulu kita punya windfall profit ya. Ketika kita surplus, kita banyak. Iya, durian runtuh itu diinvestasi untuk transisi energi. Mas, terus terang nih salah satu perbincangan pembahasan energi yang menurut saya paling mudah untuk dicerna, dan ternyata Gus Khalid ini sangat piawai ya menceritakan, sangat menguasai, cocok untuk tata kelola energi, masuk kabinet Pak Prabowo. Oke, Mas Khalid, terima kasih banyak waktunya. Kaleb, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti. Siap. Karena urusan energi ini panjang ini. Ini belum semua yang kita bahas, nih baru kulit-kulitnya aja ini. Iya. Nanti kita preteli satu-satu. Oke. Terima kasih, Mas Khalid. Terima kasih kembali. Sehat-sehat terus. Mas sukses dimanapun nanti berada. Ya, demikian teman-teman To The Point aja kali ini. Semoga menginspirasi Anda terkait dengan energi nasional. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye. To The Point aja.